Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambahan keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam kesehatan, keberkahan dalam rezeki, sehingga kita dapat menjalankan semua aktivitas kita, utamanya kita bisa melaksanakan semua ibadah-ibadah kita tanpa ada suatu halangan, sehingga kita dapat menjalankan semua kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari dengan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, banyak teman-teman yang WA kepada saya tentang kejantanan seorang pria. Mereka banyak yang WA kepada saya, katanya sudah berusaha untuk menjadi pria yang sangat jantan, yang mereka tempuh dengan cara menambah ukuran besar ya. Kita kembali lagi dalam video-video saya yang sebelumnya, menambah ukuran panjang dari alat-alat vital kita. Para pemirsa sekalian, banyak orang yang WA kepada saya, bagaimana andai kata alat kelamin kita itu kecil, misalnya kecil, kita tidak akan menambah ukuran, baik ukuran besar dan ukuran panjangnya. Alat kelamin kita biarkan begitu saja ya, kecil misalnya, tapi yang kecil itu mempunyai kekuatan yang amat sangat dahsyat begitu. Artinya alat kelaminnya itu kecil, biasa-biasa saja seperti yang Allah berikan, itu juga tidak juga baik seperti itu. Sementara ada orang yang ingin menambah ukurannya seperti dalam video-video saya sebelumnya, ukuran panjang atau ukuran besarnya, itu juga sah-sah saja, tidak apa-apa, selagi usaha seperti itu digunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk memuaskan hubungan antara suami dan istri. Jadi tidak boleh digunakan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka itu berusaha seperti itu, ya silakan saja, itu sah-sah saja dan itu benar-benar saja. Tapi apabila ada seseorang yang enggan untuk berusaha seperti itu, termasuk dari salah seorang teman yang WA kepada saya, mereka itu enggan untuk menambah ukuran besar dan kecil, tapi dibiarkan begitu saja karena itu merupakan katanya pemberian Allah, itu juga boleh dan itu juga sangat benar. Karena tubuh kita ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar dalam bentuk yang seperti ini dari rahim seorang ibu kita, itu adalah merupakan bentuk yang harus kita syukuri. Dalam Al-Quran, insya Allah kalau saya tidak keliru, dalam surat An-Nahl ayat 78, di ayat Al-Quran itu Allah sudah jelas menegaskan kepada kita, yang artinya bahwa kita begitu dilahirkan oleh seorang ibu kita, itu yang menjadikan anggota tubuh kita ini
artinya kalau kita perinci mulai dari cuma di Al-Quran ini disebut dengan sepintas cuma, tapi ini bukan cuma itu yang Allah jadikan, tidak, karena itu adalah firman Allah. Jadi Allah memberikan gambaran, Allah memberikan contoh kepada kita. Makna yang tersurat di ayat ini bahwa semua tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ketika kita keluar dari rahim seorang ibu, itu adalah pemberian dari Allah. Dan itu harus kita yakin, hakul yakin bahwa yang menjadikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara bapak dan ibu kita. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78, Allah itu sudah jelas memberikan wejangan kepada kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ayat ini pengertiannya, wallahu, adapun Allah, akhrajakum, telah mengeluarkan kamu sekalian. Dari mana? Mim butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. Artinya kita itu dipindah oleh Allah dari alam rahim seorang ibu, perantara seorang ibu. Kita pindah dari alam rahim seorang ibu, dari ibu kita dipindahkan ke alam dunia dalam suatu proses, yaitu proses persalinan atau kelahiran seorang bayi. Dengan dilahirkan seorang bayi, dengan dilahirkan kita, maka itu semua itu adalah merupakan jeripaya seorang ibu. Makanya tidak boleh ada seseorang itu yang durhaka terhadap orang tua, itu tidak boleh. Allah tidak ridho. Allah akan murka dan Allah akan melaknat kepada seseorang yang coba-coba orang itu berani kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang artinya, ya Rasulullah, siapa yang pantas saya hormati? Siapa yang paling pantas saya hormati? Rasul itu menjawab, ummuka, sebanyak 3 kali. Ummuka, ummuka. Kemudian summa abuka. Jadi yang pantas kita hormati pertama itu adalah orang tua. Orang tua yang mana? Orang tua yang perempuan. Tapi sabda dari Rasulullah ini bukan mengalahkan derajat seorang bapak kepada seorang ibu, tidak. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu itu sangat penting dalam kelahiran seorang bayi. Karena yang melahirkan ke dunia itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perantara kelahiran seorang bayi dari rahim seorang ibu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada seseorang, tidak akan memberi barokah apapun kepada seseorang terhadap seorang anak yang coba-coba anak itu berani terhadap kedua orang tuanya, lebih-lebih kepada ibunya. Dalam ayat ini Allah sudah jelas bahwa Allah mengeluarkan diri kamu sekalian, melahirkan diri kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian. La ta'lamuna syai'a. Bayi yang lahir itu tidak mengetahui apa-apa, tidak membawa apa-apa. Bayi yang lahir tidak membawa hakikat, tidak membawa martabat, tidak membawa harta. Baju pun, sehelai baju pun tidak pernah bayi itu bawa. Mereka lahir dengan telanjang. Seorang bayi lahir itu dalam keadaan menangis dan telanjang. Kemudian di ayat ini dijelaskan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan dari bayi yang lahir, dari kita yang lahir dulu, dijadikan oleh Allah telinga, anggota tubuh yang namanya telinga. Kemudian Allah jadikan penglihatan, mata kita. Kemudian Allah menjadikan pikiran-pikiran kita, hati kita, otak kita. Ini coba sebagian anggota tubuh yang Allah sebut dalam Al-Quran. Karena kalau disebut ke semuanya ya tidak mungkin begitu. Ini sekedar contoh. Jadi Allah yang menjadikan telinga bagi kita, mata bagi kita, hati bagi kita, tangan bagi kita, kaki bagi kita. Semua yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk alat kelamin kita. Alat kelamin kita itu Allah yang menjadikan. Ukuran pun itu sudah Allah yang menjadikan. Bagaimana? La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian senantiasa pandai bersyukur, agar kita itu apa yang Allah jadikan kepada kita dalam bentuk apapun, sebaik-baiknya bentuk itu, agar kita itu pandai untuk mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas atau paling benar ya, sangat benar kalau ada orang yang WA kepada saya, dia itu membiarkan ukuran alat vitalnya dengan biasa-biasa saja seperti yang Allah berikan, itu amat sangat benar. Tapi saya tidak menyalahkan, sah-sah saja apabila ada seseorang yang ingin menambah ukurannya, baik besar dan panjangnya. Orang itu meminta kepada saya agar orang itu menayangkan video bagaimana alat vitalnya sekalipun kecil itu tapi keras begitu, keras. Kalau mungkin kita kasih contoh ya, lebih baik kecil tapi keras daripada gemuk dan panjang tapi lentur atau lembek. Ibarat kayu, para pemirsa sekalian. Anda kalau punya kayu, tapi kayu itu kayu sengon misalnya, sengon laut misalnya. Anda tahu sengon laut itu kan bentuknya itu agak besar. Kemudian Anda punya kayu tapi kayu kopi yang buahnya itu disebut buah kopi, yang dibikin kopi dengan gula itu yang kita minum, itu kan pohon kopi. Nah, pohon sengon laut itu besar jika dibanding dengan pohon kopi, atau sebaliknya pohon kopi jika dibanding dengan sengon laut, pohon sengon itu masih lebih kecil, jauh lebih kecil. Pohon kopi masih jauh lebih besar dari sengon laut. Tapi kalau dari segi kerasnya masih lebih keras pohon kopi. Jadi kecil-kecil tapi pohon kopi ketimbang besar-besar tapi sengon laut begitu. Itu maksud mungkin dari orang-orang yang WA kepada saya. Jadi mereka ingin alat vitalnya biasa-biasa saja Ustadz, tapi alat vital saya ini supaya keras, bahkan lebih keras dari batu begitu. WA-nya kepada saya itu. Bagaimana caranya? Nah, saya akan menunjukkan sebuah ramuan yang barangkali dengan ramuan ini akan membuat alat-alat vital kita yang kecil, yang ukurannya biasa-biasa saja, tapi kerasnya minta ampun. Jadi lebih baik kecil, keras ketimbang besar tapi lembek begitu. Itu caranya mudah. Mungkin ini bisa kalau Anda kerjakan sehari-hari atau 3 hari sekali, mungkin akan membuat alat vital yang kecil dan lembek itu akan menjadi alat vital yang kecil tapi keras. Itu apes-apesnya laki-laki itu para pemirsa. Alat vitalnya sudah kecil tapi lembek. Yang mendingan besar tapi lembek begitu, ketimbang kecil lembek. Yang mendingan kecil tapi keras ketimbang besar tapi lembek begitu. Jadi ini mungkin yang dimaksud oleh saudara yang WA kepada saya. Sarannya itu gampang. Anda ambil cukup tiga bahan. Tidak usah banyak-banyak. Ini mungkin akan membuat alat vital atau penis seseorang yang ukurannya biasa saja, tidak digimanakan ya. Tidak dibuat besar, tidak dibuat panjang, tapi biasa-biasa aja, tapi keras begitu, keras. Disediakan cukup tiga buah alat, 3 buah bahan. Yang pertama itu sediakan jahe biasa aja. Ada jahe kalau di daerah saya itu ada jahe keling, katanya ada jahe hitam, itu jahe sembarang dah, pokoknya jahe begitu. Jahe secukupnya, Anda perkirakan sendiri. Jahe secukupnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda sediakan ginseng. Anda tahu ginseng itu seperti apa? Kalau misalnya saudara-saudara tidak menanam, silakan Anda membeli ke orang-orang yang punya, kepada teman, minta informasi di mana ginseng itu yang ada.
kita ambil itu ginseng secukupnya. Jadi pertama jahe secukupnya, kemudian yang kedua itu ginseng secukupnya. Setelah itu yang ketiga, yang ketiga ini banyak. Tidak perlu banyak, tapi kita harus belinya harus satu. Tidak boleh itu beli separuh, apalagi seperempat, tidak boleh. Tidak dikasih oleh penjualnya. Apa itu? Buah semangka. Semangka yang sering kita makan, sering kita konsumsi setiap hari itu. Kan banyak orang penjual semangka. Kita beli itu satu. Cari semangka yang agak tidak terlalu masak, agak mentah itu. Tapi sudah masak, mentah, tidak mentah total, masak mentah begitu. Dan tidak terlalu tidak terlalu masak. Kalau terlalu masak semangka kan itu bisa gosok itu. Itu semangka yang masih seger begitu. Jadi bahannya 3. Yang pertama itu ada jahe ya, terserah secukupnya. Kemudian yang kedua itu ginseng ya. Ginseng, disediakan ginseng juga secukupnya. Yang ketiga itu semangka. Kita beli satu semangka yang tidak terlalu besar, kecil aja, nggak apa, yang penting seger begitu. Caranya begini, jahe itu dan ginseng itu kita bersihkan dengan air yang suci, ya. Dengan sesuci-sucinya supaya tidak terkena najis, karena itu akan kita minum. Itu untuk untuk dibuat ramuan bagi kita. Caranya ginseng dan jahe itu dicuci dengan air yang sangat suci, yang sangat bersih. Kemudian setelah itu ditumbuk ya, dengan alat tumbuk, baik itu dari besi atau dari batu begitu, tidak apa, terserah saudara. Yang penting dua bahan itu, ginseng dengan jahe, itu ditumbuk sampai halus sampai keluar airnya sedikit. Begitu sudah halus itu dua bahan itu, ginseng dengan jahe itu, kemudian ambil Anda itu bahan yang ketiga, yaitu semangka. Kita pecah semangka itu ya, kita potong menjadi 2 pecahan. Kemudian separuhnya yang sudah kita potong kita pecah lagi, artinya kita iris-iris semangka itu. Kemudian kita ambil semangka itu sebanyak 3 iris. Tidak usah kesemuanya, tidak usah. Semangka satu tidak usah, kita cuma butuh 3 iris. Kita ambil 3 iris semangka itu. Yang lain ya kita kasihkan sama orang, kita kasihkan kepada anak kita, keluarga kita, atau kita makan. Kita makan, selainnya yang dipakai bahan untuk ini. Semangka yang sudah 3 iris itu kemudian kita peras. Bijinya itu, buah semangkanya itu kita peras, yang merah itu kita peras ke dalam tumbukan ginseng dengan jahe itu kita peras, ampas dari semangka itu kita buang. Jadi semangka itu kita ambil airnya aja begitu, kita peras. Ambil lagi iris yang nomor 2, kita peraskan lagi. Kemudian kita ambil lagi iris yang nomor 3, kita peraskan lagi. Setelah selesai yang 3 iris itu, kita peraskan ke dalam wadah atau ke dalam gelas yang sudah berisi tumbukan antara ginseng dengan jahe. Itu kemudian kita aduk pakai sendok. Itu kan sudah banyak airnya. Di samping air dari tumbukan ginseng dengan jahenya, ditambah dengan air dari air semangka yang 3 iris itu, kita aduk. Setelah kita aduk, kita sediakan tempat lagi, gelas lagi, kita saring dengan kain yang bersih juga. Kain, terserah kain apa, yang penting kain itu suci, bersih. Kemudian kita saring dengan kain itu. Airnya itu yang kita minum. Kemudian ampasnya itu ya kita buang saja. Ampas dari jahe dan ginseng itu kita buang saja. Airnya itu kita minum. Air dari ampas ginseng dan jahe itu yang kita minum juga, yang setelah dicampur dengan air semangka itu. Tapi sebelum diminum itu kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah saudara, entah saudara membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak-banyaknya.
setelah Anda membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahwa tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada yang memberikan daya dan kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita sambil tiupkan ke dalam gelas yang sudah terisi air perasan dari ginseng dan jahe serta air semangka itu. Kemudian jika kita berkhidmat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, serbuk itu, ramuan itu air ramuan itu kita minum. Insya Allah kalau ini dikerjakan selama jangan tiap hari. Mungkin kalau tiap hari Anda tidak akan sempat, paling tidak 3 hari sekali. Dia akan membuat senjata Anda, penis Anda yang kecil, tapi akan keras, bahkan lebih keras dari sesuatu yang amat sangat keras. Demikian, mudah-mudahan yang ini banyak manfaatnya bagi kita sekalian. Kita selalu berdoa kepada Allah, apa yang senantiasa kita kerjakan ini, kaifiyah atau cara-cara ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin selama ini digunakan untuk kebaikan, untuk istri kita, untuk keluarga-keluarga kita, untuk pasangan-pasangan halal kita, insya Allah akan senantiasa memberi ridho. Allah akan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata saya yang salah dan kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.